Buat kalian yang pengen podcastnya banyak yang dengerin, atau banyak subscribernya, atau pengen terkenal seperti podcaster-podcaster lainnya, bisa pakai metode ini. Langsung aja kirim SMS, ketik rek spasi podcaster, kirim ke mana ya? Ke Instagram, TikTok, email, atau kemana? Masih zaman yang kayak gini ya? Nah, buat teman-teman yang pastinya masih bingung gue mau bahas apa, kalian harusnya udah tahu dong gue kayak gimana tadi bahasannya. Oke, di episode kali ini gue pengen ngebahas perihal rek layanan yang ternyata terkenal pada waktu itu sebagai media hiburan yang ternyata nyolong pulsa ya. Kayaknya kita langsung bahas aja di episode kali ini di Throwback Time. Stay tune. Gue mau bingungin anak Gen Z, jujur. Kayak gue bilangnya gitu mulai di setiap episode podcast pada waktu itu ya. Enggak. Sebenernya gue pengen ngasih tahu gitu. Ternyata kita dulu punya semacam hal yang weird atau mungkin yang bisa dikenang. Dan di episode kali ini gue pengen ngomongin tentang atau mau ngebahas tentang ya rek. Jadi dulu kita tuh punya layanan rek semacam SMS hiburan ya. Jadi hiburan kita tuh dulu unik. Ya SMS yang ternyata bisa makan pulsa. Jujur. Aduh. Jadi tuh ternyata iklan rek atau mungkin layanan rek seperti ini tuh booming banget di era 2000-an. Jadi di mana orang-orang itu udah punya HP dan kayaknya bosen ya kalau misalnya cuman nikmatin SMS atau mungkin telepon. Karena dulu kayak gitu ya HP-nya ya, belum kayak sekarang gitu. Dan kayaknya dimanfaatin banget sama operator selain RBT atau ringback tone. Gue juga udah pernah bahas di episode sebelumnya di podcast pada waktu itu. Jadi kalian bisa simak juga podcastnya. Tapi anyway, gue pengen ngebahas perihal ini yang ternyata seru juga gitu untuk dibahas. Iklannya booming, gak hanya di media di TV, di iklan di media cetak juga ada. Terus di radio juga ada. Dan ATL BTL lah ya. Itu banyak banget iklan seperti ini. Wow. Cukup fantastik. Ternyata orang Indonesia tuh kepo dan FOMO ya. Karena banyak banget yang gunain dan juga nyobain. Sebenarnya nyobain aja it's okay ya. Tapi kalau misalnya sampai langganan tuh kayak kebangetan banget gitu. Serius, kalau misalnya kalian langganan satu SMS-nya aja, by the way, ini gue mau kasih informasi aja. Itu satu SMS dihabisin Rp2.000. Bayangin aja tuh, Rp2.000 satu SMS. Setiap satu SMS 2.000. Satu SMS 2.000. Bayangin aja tuh kalian berapa tuh. Lumayan kan? Buset, 2.000 cuy. Kalau sekarang sih mendingan buat beli paket data ya. Kalau dulu mungkin buat beli paket telepon, paket SMS gitu-gitu ya. Lumayan kan? Tapi namanya orang Indonesia ya pengen tahu gitu ini apaan sih. Dan iklannya tuh emang menggoda gitu kayak wah seru ya ada konten ini sebagai hiburan cobain gitu. Lumayan juga sih boncos kalau misalnya kalian gak di-unrek ya. Tapi kita mau ngomongin unreknya nanti. Gue juga punya cerita-cerita unik ketika mau unrekin layanan kayak gini nih. Buset ngeselin banget. Kalau misalnya kalian penasaran gimana sih caranya gitu registrasi. Sebetulnya kan iklannya balik lagi. Iklannya kayak gimana dulu. Tapi biasanya ketik rek spasi nama kontennya kirim ke nomor operator biasanya. Biasanya itu 4 digit. Kayak misalnya 999 atau 8888. Kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi bisa disimak tuh iklannya. Terus nomornya apa dan kontennya apa. Udah deh nanti ketika kalian SMS terus juga masukin nomornya, otomatis kalian join atau subscribe ya jatuhnya. Udah nanti dapat SMS dari mereka berupa konten yang udah kepotong lah otomatis pulsanya. Kurang lebih 2.000 itu lumayan banget ya. Dah, ini sih yang sebenarnya paling ngeh ketika udah ngeh. Wah, konten-konten kayak gini sebetulnya kan sekali doang gitu hiburannya. Gue pengennya nyobain sekali aja. Tapi kadang-kadang kita juga lupa unreknya.
ya otomatis pulsa kita kesedot. Ya dong, yang tadi gue juga udah bilang. Nah, yang paling gue keselin adalah unrek cuy. Ini kayak di Indonesia aja kayak. Ini correct me if I wrong, atau mungkin kalian kalau misalnya merasakan hal yang sama bisa langsung komen di episode kali ini di kolom komentar. Kalau misalnya unrek-unrekan di konten-konten kayak gini, itu susahnya nauzubillah. Susahnya pengen istighfar kayaknya. Gue gak ngerti deh, kayak gue dulu tuh pernah gitu nyoba ya. Rian kenapa sih nyobain juga gitu. Ya namanya juga kepo ya. Tapi 2000 di zaman gue, itu pas zaman sekolah, lumayan juga. Tapi unrek itu susah banget gitu. Selalu lama. Selalu kayak ada delay gitu. Harusnya kan cepet gitu. Ketika kita udah ketik enter atau udah kekirim, otomatis harusnya ada pesan balasan gitu. Buktinya aja deh, kayak misalnya kita mau registrasi, itu cepet banget, sat. Tapi kalau misalnya unrek lama banget. Nah ini nih yang jadi problematika banget ya di Indonesia. Aneh banget menurut gue. Sumpah, aneh. Aduh. Selain itu, ada juga nih yang menarik dari perek-rekan atau iklan-iklan seperti ini nih. Aduh. Itu promosinya. Promosinya tuh di luar nalar gitu. Gak habis pikir gitu. Ini nih adalah hal yang kreatif banget menurut gue dan bikin kita tercengang gitu pada waktu itu. Wah, coba deh lu spill artis sekarang yang dulunya bikin iklan rek seperti ini. Sekarang udah bikin podcast cuy. Ya kan, coba deh. Gue mau tahu siapa ya. Tapi pasti kalian juga udah tahu ya siapa ya. Gak harus gue kasih tahu namanya siapa ya. Tapi lucu banget sih. Iya kan. Emang dulu tuh emang by artis gitu. Artis-artis atau enggak semacam ini mentalis. Pesulap. Yoi. Atau enggak ramalan-ramalan. Waduh, udah banyak banget ya tuh. Tutup pintu. Aduh, jadi beberapa lalu nih lucu banget sih. Gue jadi sembari bikin materi ini juga sih. Nyari-nyari gitu. Terus gue ngeliat videonya di YouTube gitu. Ternyata pernah di callback sama artis juga gitu. Ternyata lu dulu pernah bikin rek-rekan ya. Maksudnya iklan ini gitu. Anjir dia ketawa lagi. Sih. Aduh. Tapi kalau misalnya kita lihat iklannya ya. Kita runut nih dari bawah gitu. Iklannya lucu-lucu cuy. Sumpah deh. Lu kalau misalnya ngelihat ada apa sih kita breakdown gitu kan. Set. Iklannya itu lucu. Jadi bisa ada problemnya dulu nih. Problemnya itu kenapa gitu. Terus abis itu ada hero-nya. Hero-nya tuh yang punya konten. Misalnya lagi ada masalah apa, terus ada kok ininya langsung masuk ke konten. Terus langsung masuk ketik SMS, ketik rek spasi apa, kirim sama udah gitu dong. Iklan tuh kayak gitu tuh semuanya. Gue sembari kayak seriously iklannya sama semua. Template-nya walaupun cuman kayak itu emang udah punya template-nya gitu tuh. kayak gue lihat ya. Waduh nih kalau di breakdown seru banget sih nih. Ini breakdown kasar gue gitu. Ketika ngeliat iklannya wah iya juga gitu. Sama. Walaupun kontennya beda gitu. Tapi gue mau lihat dulu nih iklan-iklan yang cukup menarik dan gue mau bacain sedikit. Gue kayak gak bisa ngasih cuplikannya ya, takut kena copyright. Tapi seenggaknya kalian bisa browsing. Atau enggak langsung gue kasih linknya aja deh. Linknya di episode podcast kali ini. Jadi kalian bisa ngeliat. Oke, yang pertama iklan si Doi yang tadi gue udah sebut. Si tutup pintu. Ya Deddy Corbuzier. Gue spill juga namanya. Ya muncul di iklannya tuh lucu banget gitu kan. Iklan ramal. Dulu Deddy Corbuzier itu masih botak. Botaknya yang gak kayak sekarang gitu. Botaknya tuh kayak gini nih. Nah itu. Terus dia langsung ketik Rex pasti ramal. Kirim ke sekian gitu. Dulu tuh kayak mentalis banget gitu. Karena dulu
terkenal banget ya Deddy Corbuzier dengan mentalis yang magic gitu. Aduh, itu juga apa ya? Bukan seru, lucu banget. Terus ada lagi yang kedua iklannya si Ki Joko Bodo. Terus dengan ketik rek spasi woton kirim ke sekian. Itu juga booming juga tuh. Tetap ya primbon woton gitu ya. Terus satu lagi nih ketiga itu adalah Mama Lauren. Masih inget banget kalian Mama Lauren? Iya, yang suka ngeramal nama. Nah, ini juga diramalkan dengan ketik rek spasi mama kirim ke sekian. Wede. Ketik rek spasi mama spasi tanggal lahir. Wede. Kayak gitu-gitu. Unik banget. Terus ada lagi yang agak unik nih. Gue bacain, gue takut soalnya dia ada dialognya. Nih gue catat dialognya. Jadi gini, ada dialognya seperti ini. Kamu kan lahir di Selasa Kliwon, kamu gak cocok kerja di air. Anjay. Pasti kalian tahu banget tuh sama iklan gitu tuh. So, langsung bridging ketik rek spasi primbon kirim ke sekian. Aduh. Gue mau nafas dulu iklan gue. Iklan kayak gitu-gitu banget ya. Aduh. Tapi lucu sih kalau diceritain dan sekarang gue throwback. Jajan kalian ketawa lagi. Tapi kalau misalnya ada favorit iklan rek pada waktu itu, langsung komen di kolom komentar. Tapi ini gue mau bacain serius perihal tentang iklan ini. Sebetulnya nggak play cuy. Jujur, gue kemarin sembari nyari artikel ini, gue kaget. Ini gue bacain juga nih. Jadi di era 2008 sampai 2009 iklan ini tuh booming. Sebenarnya di tahun-tahun sebelum itu juga booming ya. Tapi puncaknya atau peaknya itu di tahun segitu. Belanja iklannya mau tahu sekitar 1,3 triliun rupiah. Duit coy, itu duit. Gila. Terus iklannya tadi yang gue juga sebut tersebar di media cetak, media TV, radio, pokoknya ATL BTL ya. Above the line, below the line. Jadi tuh rata. Pantesan aja. Yang main juga artis-artis atau mungkin public figure yang dulu terkenal pada waktu itu. Yang lagi debut-debutnya. Gak main-main cuy mainnya. Hebat. Tapi sekarang era sudah berubah ya. Berubah total 180 derajat. Sudah gak ada lagi layanan-layanan kayak gitu. Udah jadi kenangan aja pada waktu itu. Semenjak adanya smartphone di eranya BlackBerry mungkin masih bisa gunain ini ya. Android, iPhone, dan kawan-kawannya lah. Udah apa ya, udah gak ada layanan-layanan kayak gini. Coba deh buka message kalian. Sekarang udah nggak ada layanan kayak gini. Ini juga sekarang udah ditutup ya, ngapain juga gitu pakai gitu-gituan. Mendingan gue baca artikel atau mungkin ngapain gitu, lihat-lihat yang lain lah. Jujur li, gara-gara ada iklan ini, sekarang SMS kita isinya scam cuy, atau semacam sampah. Coba deh kalian cek message di HP kalian isinya apa sekarang. Pinjol, kemudian ada SMS aneh, penipuan, ada yang gak jelas dan lain sebagainya, incoming spam lah. Kalau di HP gue udah diblokir sama Google, udah otomatis udah gak jelas pakai isinya apa. Nah itu ya menurut gue kayaknya SMS kayak gini nih yang mungkin jadi cikal bakal. Ini opini gue, is my opinion. Gara-gara ada ya rek gitu kayaknya sekarang jadi kok gini jadinya gitu. Jadi banyak banget spam, banyak banget yang nggak bener. Dan tapi sekarang jadinya aware gitu. Gue lebih aware dari orang-orang tuh sekarang pinter banget cuy. Jadi kita harus bisa teliti ya, dan juga jangan sampai terjebak. Yes, gitu. Konklusinya di episode kali ini di Throwback Time ngomongin rack. Dulu viralnya lucu banget sih. Sampai gue pernah ngelihat parodinya di apa ya? Oh,
Aduh. Di parodinya di video klip Ran, Karena Aku Suka Dirimu. Jadi ada iklan-iklan parodi gini nih, lucu banget sih. Jadi si Ran bikin video klip parodi parodi rek, ketik rek spasi Ran gitu. Kirim ke sekian terus random meet pokoknya dia ada video ininya coba kan. Udah lucu banget sumpah. Tapi dulu emang banyak banget gitu yang iklannya tuh viral. Iklannya tuh ternyata jadi meme dulu. Pokoknya banyak lah di sosial media itu juga udah jadi perbincangan hangat dan viral pada waktu itu. Tapi seenggaknya layanan ini bisa jadi kemajuan perkembangan telekomunikasi kita gitu. Ternyata selain RBT, ternyata ada konten lain lagi yang ternyata bisa bermanfaat. Mungkin sebagian orang bermanfaat karena pengen tahu nih informasinya kayak gimana sih isinya gitu kan. Dan kesampaian dan ada bisa dinikmati sama orang-orang pada waktu itu. Gue juga dulu pernah nyobain dan sumpah gue pernah banget diomelin sama orang tua gue. Jadi gue dulu pernah banget pakai orang tua gue buat ngisi beginian, ketik rek spasi apa gitu kan. Terus otomatis sedot unreknya susah yang tadi gue ceritain. Aduh, udah dulu tuh punya cerita pada waktu itu seru banget. Atau misalnya kalau kalian punya cerita-cerita perihal layanan-layanan rek-rek seperti ini, bolehlah kolom komentar diisi dong. Bisa cerita-cerita perihal layanan-layanan seperti ini. Oke, demikian episode kali ini di Throwback Time, ngomongin tentang rek-rek yang ternyata booming pada waktu itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode podcast pada waktu itu di episode kali ini. Oke, dan jangan lupa dong untuk follow podcast pada waktu itu di podcast.padawaktuitu di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk follow podcast pada waktu itu dan juga dengerin podcast pada waktu itu di platform podcast favorit kalian. Demikian episode kali ini, saya Rian Andri signing out. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Throwback Time. Bye bye.